Reza, ketika kita berbicara masalah lapangan pekerjaan sekarang ini kan memang susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi Betul. bagi para mahasiswa yang baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah. Tapi kalau kita melihat beberapa rentetan kejadian penyiksaan, kasus kekerasan di sekolah cukup miris begitu ya, karena ini bukan pertama sekali yang terjadi di Indonesia begitu. Betul. Penyiksaan yang dilakukan senior terhadap juniornya bukan pertama kali, yang seperti Ivo sampaikan bahwa memang banyak sekali kasus atau case ketika memang senior mempelonco juniornya, dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin banyak sekali dihimbau oleh pemerintah maupun orang tua bahwa jangan pernah ada peloncoan lagi, karena memang dianggap peloncoan ini tidak sesuai dengan alma mater pendidikan begitu. Mungkin caranya yang harus dirubah, bukan dengan sistem kekerasan, tapi lebih dengan memperkenalkan apa saja isi yang ada di dalam kampus, isi perpustakaan, begitu, mengenalkan lingkungan kampus, begitu. Bukan berarti ujuk-ujuk menyiksa junior, tapi mungkin kejadian ini berulang mungkin karena sudah ada lingkarannya. Si senior yang melakukan tindak kekerasan mungkin dulunya adalah korban kekerasan asas ulas juga. dendam begitu Ivo ya. Dan mungkin ini juga bisa menjadi perhatian bagi orang tua, mungkin lebih mengingatkan lagi komunikasi yang baik terhadap anak juga tidak ada salahnya begitu Ivo, ketika mengingatkan bahwa banyak sekali angka pengangguran di ibu kota Jakarta dan wilayah-wilayah Indonesia khususnya. Ini tentunya bisa membuat pembelajaran untuk lebih baik, mengambil hal positif dibandingkan mendekatkan diri dengan hal yang Artinya negatif. poinnya bahwa mahasiswa sekarang ini fokuslah belajar begitu. Betul. Untuk bisa mendapatkan nanti setelah lulus, mikirnya itu adalah mendapatkan lapangan pekerjaan, bukan malah menyiksa para juniornya. Betul sekali. Gitu. Nah, berbicara soal lapangan kerja, jumlah lapangan kerja yang tak sebanding dengan angkatan kerja di Indonesia menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Peran penting ada di sektor pendidikan dengan mencetak generasi muda yang memiliki kualitas untuk menjadi pelaku usaha baru. Sektor pendidikan di Indonesia harus mulai bisa mencetak generasi muda yang kreatif dan tangkas dalam menciptakan lapangan kerja baru. Kurikulum yang ada harus dipadu dengan keterampilan untuk menjadi pelaku usaha. Dengan begitu, angkatan kerja yang besar bisa sepenuhnya tersalurkan dan pengangguran otomatis berkurang. Chairman dan CEO MNC Group Haritanu Sudibyo mengungkapkan hal ini saat memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setie Tribakti Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis siang. Indonesia kini membutuhkan banyak pelaku usaha baru yang nantinya mampu memberikan kontribusi positif meningkatkan ekonomi bangsa. Yang harus dibangun dari pendidikan di Indonesia itu kuantitas dan kualitas, dua-dua. Secara kuantitas kita perlu tentunya lulusan perguruan tinggi harus makin banyak. Secara kualitas tentu, ya. Kualitas dalam arti juga harus jelas jurusan apa yang mau dikembangkan, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Salah satu diantaranya adalah entrepreneurship. Karena Indonesia ke depan ini perlu menumbuhkan pemberi kerja yang makin banyak. Saya belajar dari Pak Hari bahwa menjadi wirausaha itu tidak membutuhkan sebuah modal saja, karena kita membutuhkan suatu niat yang kuat. Motivasi untuk mengajak generasi muda berwirausaha sebelumnya juga dilakukan HT di hadapan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Bina Karya Mandiri, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Generasi muda harus terus mengasah kemampuan sehingga menjadi pribadi yang berkualitas untuk bisa unggul di tengah derasnya persaingan global. Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, di kedua acara tersebut MNC Group menyerahkan bantuan dana pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi. Menjadi tulang punggung bangsa kelak, generasi muda harus terus didorong agar mampu membawa perubahan menjadikan Indonesia negara yang mapan, kuat, dan juga maju. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.